Salam jumpa kakak-kakak dalam persiapan guru sekolah minggu. Saat ini kita akan kembali mempersiapkan bahan ajar kita. Dan episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah menyembuhkan orang sakit kusta. Tuhan berbelas kasih. Sebelum kita sama-sama melakukan persiapan, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau melakukan persiapan bersama. Mempersiapkan bahan ajar kami sebelum kami menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Berkatilah kami, ya Bapa, berikanlah kepada kami hikmat kemampuan, agar kami boleh melakukan persiapan ini dengan baik dan apa yang akan kami sampaikan boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Kak Pendeta Hendra, boleh menyampaikan bahan Alkitab. Salam kakak semua, kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan yang kita akan bagikan kepada adik-adik. Hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema, Tuhan berbelas kasih. Kita mau ajak adik-adik untuk mengenal Tuhan yang penuh belas kasihan ini dalam konteks kisah tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang sakit kusta. Bacaan firman Tuhan diambil dari Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai dengan 45. Saya mengundang kita semua mempersiapkan bahan Alkitab dan saya akan membacakan buat kita semua. Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai dengan 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikian firman Tuhan yang kita akan bahas dan sampaikan pesannya kepada adik-adik. Kakak-kakak yang terkasih, di ayat 40 kita menemukan bahwa ada situasi unik, di mana nampaknya Tuhan Yesus ini ada dalam posisi yang dekat dengan orang sakit kusta ini. Disebutkan di sana, orang yang sakit kusta ini berlutut di hadapannya. Jadi, kira-kira mungkin kalaupun itu tidak begitu dekat, tapi setidaknya nggak begitu jauh sekali ya, sehingga si orang kusta ini bisa berlutut. Karena kalau jauh dia akan berdiri dan berteriak ya. Tapi karena mungkin jaraknya tidak begitu jauh, maka ia berlutut. Berlutut juga tanda bahwa ia sungguh-sungguh memohon dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Padahal kakak-kakak, orang sakit kusta itu biasanya ditempatkan di luar kota. Karena apa? Karena mereka dicap sebagai pribadi yang najis, dia tidak bisa hidup bersama-sama di dalam kota, karena akan bisa membuat orang lain jadi najis juga, karena kalau bersentuhan dengan orang sakit kusta, maka orang yang bersentuhan itu tidak lagi tahir. Dan itu sebuah peraturan yang umum. Banyak orang-orang kusta dikumpulkan di luar kota. Ya mungkin itu pola dari karantina pada zaman itu. Jadi kalau Tuhan Yesus dan orang kusta ini dalam jarak yang dekat, maka apa yang kita baca dalam ayat yang ke-40 bisa terjadi, di mana orang sakit kusta ini berlutut di hadapannya. Menandakan bahwa sebenarnya Tuhan Yesus memberi diri ya kepada orang-orang yang sebenarnya dijauhi bagi orang-orang pada saat itu karena sakit kustanya. Dan kalau kita melihat di ayat 40, orang yang sakit kusta ini benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin dia sudah dengar tentang Tuhan Yesus, mungkin iman yang digerakkan oleh Tuhan sendiri membuat dia sungguh-sungguh percaya bahwa kalau Tuhan mau, maka aku bisa menjadi tahir. Di ayat 40 ini menggambarkan kerendahan hati si kusta, tetapi juga iman yang begitu luar biasa dari si kusta kepada Tuhan Yesus.
Selain Tuhan Yesus sendiri memberikan hati kepada orang sakit kusta ini, sehingga ia dalam jarak yang tidak begitu jauh. Kakak-kakak, dari sini kita melihat bahwa ketika ada Tuhan yang mendekat, maka kita punya akses juga untuk memohon dan iman kita bisa terungkap dengan baik karena Tuhan sendiri yang mendekati kita. Jadi bukan karena usaha kita semata, tapi justru karena Tuhan sendiri yang membuka hati dan dia dekat dengan kita. Seperti yang terjadi pada orang kusta ini. Dalam ayat yang ke-41 disebutkan bahwa Tuhan Yesus ternyata benar, dia memberi hati. Disebutkan di dalam ayatnya yang ke-41 ini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kata yang sangat khusus sekali menggambarkan kasih seorang ibu kepada anaknya yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus ketika melihat seseorang yang perlu bantuan. Dan dalam kasus ini kepada orang kusta. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, itu sangat-sangat murni kasih yang ya seperti kasih ibu, hanya memberi tak harap kembali. Dia benar-benar terungkap dari kedalaman dirinya, dari rahim ya. Jadi kata yang mewakili belas kasihan ini adalah kasih yang rahimi, kasih seorang ibu kepada anaknya. Ini menggambarkan betapa Tuhan Yesus mengasihi orang yang sakit kusta pada saat itu. Ia bahkan menunjukkan kasihnya itu dengan mengulurkan tangannya dan menjamahnya. Kakak-kakak, banyak sekali orang menjauhi orang sakit kusta. Bahkan tidak mau berrelasi. Karena takut kalau bersentuhan nanti bisa ketularan kustanya dan lain-lainnya. Tapi Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah. Jadi jaraknya bukan hanya sekedar dekat, tapi benar-benar Tuhan Yesus menyatakannya dengan menjamah orang sakit kusta ini. Secara khusus Tuhan Yesus sudah memberikan penerimaan. Nah, ini yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus menyatakan kuasanya. Aku mau, jadilah engkau tahir. Kakak-kakak yang terkasih, dalam kehidupan kita, Tuhanlah yang sebenarnya proaktif. Tuhan mendekati kita. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kakak-kakak dan saya dalam segala keberadaan. Ketika orang lain menolak kita, ketika orang lain tidak mau berdekatan dengan kita, Tuhan menjamah kita. Dia bukan hanya dekat, tapi dia menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Inilah yang membuat akhirnya orang kusta ini mendapatkan anugerah dari Tuhan. Seketika itu juga disebutkan, nggak besok, nggak 2 jam lagi, tapi seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Wow, ini keren banget. Ini mukjizat yang luar biasa. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan pada saat itu bahkan menjadi sesuatu yang aib dan hanya Tuhan sendiri yang bisa menyembuhkan, itu terjadi pada orang kusta ini karena kuasa Tuhan. Ada pesannya, kakak-kakak. Pesan Tuhan Yesus kepada orang kusta ini adalah jangan kasih tahu yang lain. Tetapi kamu pergilah kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiran. Disebutkan di ayat 43 bahkan peringatan keras. Jadi ini peringatan yang benar-benar penting. Tuhan Yesus nggak mau. Dia lalu memberitahukan kepada banyak orang. Kenapa? Karena naturnya seorang yang sudah mungkin bertahun-tahun atau sudah lama sakit kusta, sakit yang pada saat itu dipandang begitu buruknya, dia terputus relasi dengan orang-orang yang dia kasihi, dia nggak bisa masuk ke dalam kota karena dia sakit kusta. Maka ketika dia sembuh, wah mungkin dia udah kebayang, saya pengen ketemu keluargaku, saya pengen ketemu ini, saya pengen makan ini, dan seterusnya. Banyak sekali keinginan. Selain juga gelora sukacita, kakak-kakak kalau kakak-kakak sembuh saja dari penyakit yang begitu lama, kakak-kakak sangat bersyukur, pasti sangat bersukacita, apalagi orang yang sakit kusta ini. Jadi gelora untuk menyampaikan itu begitu besar. Maka Tuhan Yesus mengatakan dengan peringatan keras, jangan kamu beritahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tapi pergilah kepada imam. Tuhan Yesus melarang untuk menceritakan, tapi justru mendorong orang ini pergi kepada imam. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau supaya orang ini bukan hanya bersukacita, tapi semakin punya relasi dengan Tuhan. Melalui imam yang ditugaskan untuk menjadi pelayan Tuhan yang akan mengatur segala sesuatu, pengakuan akan pentahiran si kusta ini. Kakak-kakak, ketika orang sakit kusta lalu sembuh, itu ada beberapa persembahan, beberapa ritual yang harus dilakukan. Seperti
yang disebutkan di dalam kitab Imamat yang menunjukkan banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan oleh orang kusta. Di Imamat 14 kita bisa melihatnya, apa-apa yang harus dipersembahkan, apa-apa yang harus dilakukan, karantina 7 hari yang harus dilakukan, hari ke-8 harus ngapain, dan seterusnya. Ada banyak sekali. Maka Tuhan mau menyuruh orang ini untuk pergi dulu ke sana. Dan kamu harus melakukan bagianmu. Jangan sampai kamu terbawa dengan sukacita malah jadi lupa dengan apa yang menjadi tugasmu ini. Apa yang menjadi kewajiban. Ini maksud baik. Tapi di luar itu sebenarnya ada maksud khusus Tuhan Yesus. Kalau si kusta yang sembuh ini memberitahukan kepada banyak orang, maka lalu banyak orang punya kepentingan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Mungkin proses untuk menyebarkan Injil menjadi tidak leluasa ketika belum banyak orang tahu. Ini yang menjadi tujuan Tuhan Yesus. Kenapa dia memperingatkan dengan keras. Dan ternyata orang ini melanggar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan akibatnya Tuhan Yesus tidak dapat terang-terangan masuk ke dalam kota. Dia tidak mudah untuk masuk ke sana karena ada banyak orang yang minta disembuhkan. Ini maksud Tuhan Yesus. Selain Tuhan Yesus mau supaya si kusta ini benar-benar menjalankan kewajiban pentahirannya setelah ia sembuh, tapi juga ada maksud di mana mungkin Tuhan Yesus bisa lebih leluasa kalau tidak ada pemberitahuan ini yang menyebabkan banyak orang yang datang kepadanya. Kakak-kakak, dari sini kita mau mengajarkan kepada adik-adik bahwa Tuhan itu penuh belas kasihan. Yang sakit bisa datang kepada Tuhan, berdoa, karena Tuhan membuka diri untuk didatangi. Adik-adik Batita bisa diajak untuk bersyukur karena papa dan mama atau adik, kakak, atau anggota keluarga lain yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Mereka juga perlu tahu kisah tentang orang kusta yang disembuhkan ini. Untuk adik-adik kelas besar, kelas kecil juga, kita bisa ajak untuk mereka juga mau proaktif menjadi cara Tuhan hadir di tengah teman-temannya atau keluarga yang sedang bergumul. Mungkin mereka tidak sakit kusta, tapi mereka punya beban yang sama seperti orang sakit kusta. Maka kita mau ajak adik-adik untuk mau menjadi teman yang mendengar seperti Tuhan Yesus yang datang dekat dengan orang kusta. Adik-adik bisa diajak untuk menjadi teman bergumul bersama dengan teman-teman yang sedang punya masalah. Bahkan mendoakan, memohon kepada Tuhan supaya ada kesembuhan pada mereka atau kelepasan dari segala situasi berat yang sedang dilanda oleh keluarga. Demikian kakak-kakak, semoga kisah tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang sakit kusta bisa kita sampaikan dengan baik, dan terlebih daripada itu, anak-anak bisa mengenal bahwa Tuhan berbelas kasihan. Demikian pembahasan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra untuk penyampaian materi bahan Alkitab. Kita akan mendengarkan Kak Pendeta Agus Gunawan yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas Batita Balita dan kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Saat ini kita mempersiapkan bahan ajar belajar dari kisah menyembuhkan orang sakit kusta, Tuhan berbelas kasih. Baru saja Kak Pendeta Hendra menyampaikan bahan Alkitab. Dan kita mau mendengarkan Kak Pendeta Agus Gunawan akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas batita balita dan kelas kecil. Mari silakan Kak Agus Gunawan. Halo kakak-kakak guru sekolah minggu dimanapun kakak berada, berjumpa lagi dengan persiapan guru sekolah minggu untuk kelas batita balita dan kelas kecil ya. Hari ini tema kita adalah Tuhan berbelas kasih. Bacaan kita tadi sudah dibahas dari Markus 1 ayat 40 sampai 45 ya. Jadi kita hari ini membahas Tuhan berbelas kasih, dan bacaan Markus 1 ayat 40 sampai 45 adalah tentang kisah Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Nah, kakak-kakak untuk kelas kecil, kelas batita dan balita, tentu tujuannya adalah bagaimana hari ini mereka belajar tentang Tuhan yang mau menyembuhkan orang kusta karena belas kasihan kepadanya, karena sayang dengan orang kusta itu ya. Dan anak-anak belajar juga melihat bagaimana Tuhan bisa menyembuhkan. Ya, maka itu anak-anak juga bisa percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, ada beberapa hal yang bisa menjadi sebuah rancangan untuk kakak-kakak mempersiapkan mengajar di kelas batita balita dan kelas kecil. Ya, nah kakak-kakak bisa mulai dengan pembukanya. Pembukanya kakak-kakak bisa bertanya. Ya, misalnya kalau kakak-kakak mau juga, kakak-kakak bisa ditemani dengan, kalau kakak-kakak bisa bermain boneka seperti ini ya. Jadi ada. Nah, untuk menambah keseruan, kakak-kakak juga bisa menggunakan boneka tangan untuk kakak-kakak bisa berdialog gitu ya. Misalnya kakak bisa berdialog dengan si Jojo ini ya, misalnya. Jojo, kamu pernah sakit nggak? Oh, sakit apa? Sakit, sakit dicubit. Sakit dicubit mau bukan sakit. Itu mah karena dicubit sakit. Sakit itu misalnya panas. Pernah nggak kamu sakit panas? Oh, kamu pernahnya sakit apa? Sakit hati. Waduh, sakit hati. Masih kecil, masih sakit hati. Nah, kakak bisa berdialog seperti ini. Bisa tanya-nanya ke Jojo, supaya anak-anak juga ikut menjawab gitu ya. Nah, Jojo, misalnya kalau sakit, biasanya rasanya gimana? Nano-nano. Nano-nano apa? Manis asam asin. Oh, manis asam asin rasanya ya. Itu bukan sakit, itu permen. Nah, kakak bisa seperti itu dengan boneka supaya menambah keseruan kepada anak-anak, dan setelah itu kakak juga berinteraksi. Sambil kakak bisa berlatih menggunakan suara perut kakak untuk bisa memainkan boneka dan juga menarik perhatian anak-anak. Jadi ada boneka yang kakak bisa mainkan ya. Nah, kakak bisa mulai dengan membuka. Membuka dengan bertanya, siapa sih yang pernah sakit di sini? Lalu kita minta anak-anak menjawab pertanyaan kakak-kakak ya. Tentu pasti ada yang angkat tangan gitu ya, yang pernah sakit. Terus mungkin kita bisa bercanda juga di situ. Siapa yang mau sakit gitu ya? Nanti ada yang angkat tangan, kita bisa ketawa-ketawa dulu. Biasanya di kelas batita balita, kalau siapa ditanya angkat tangan, pasti angkat tangan. Walaupun pertanyaan siapa yang mau sakit gitu ya. Lalu kita jelaskan, jangan dong mau sakit gitu ya. Nah, kalau kita pernah sakit, kira-kira sakit apa gitu ya. Lalu ada yang nanti menjawab sakit gigi ya, atau sakit pilek, sakit batuk, mencret, apa pokoknya semua penyakit disebutkan ya, dikumpulin hari itu ya. Nah, setelah itu sudah kakak bisa bertanya lagi, apa rasanya kalau lagi sakit? Jadi kita minta pendapat anak-anak. Ternyata kalau sakit itu tidak enak gitu ya, tidak bisa makan, terus hilang nafsu makan, lalu lemes ya, panas badannya ya, seperti anak di gambar ini yang harus pakai apa namanya tuh, kain dikasih air dingin supaya panasnya turun, lalu diukur panasnya, mesti minum obatnya pahit, tidak enak dan sebagainya ya. Lalu apa yang akan dilakukan untuk sembuh? Biasanya kita mengatakan minum obat, dibawa ke dokter. Jadi saudara bisa mengeksplor dulu di awal tentang perasaan sakit apa rasanya, dan apa yang dilakukan kalau anak-anak mau sembuh. Nah, setelah itu kakak-kakak kita mulai ke permasalahan. Ya, waduh, kalau sakit itu siapa sih yang paling khawatir? Biasanya yang paling khawatir itu orang tua kita, ayah kita, ibu kita,
Mungkin juga nenek kita atau kakak kita ya, adik-adik kita juga kadang-kadang khawatir kalau kita sakit. Lalu apa yang dilakukan orang tua kalau kita sakit? Ya pasti yang dibawa ke dokter, beli obat, kasih makan makanan yang bergizi, dijaga ya, biasanya mungkin udah tidur sendiri, sekarang mamahnya atau biasanya mamahnya tidur menemani dan papahnya juga biasa ikutan gitu ya. Dan ada satu yang biasanya dilakukan orang tua. Mereka mendoakan ya. Nah, ceritanya ada satu anak nih waktu sakit, ketika udah dikasih obat, sudah semuanya dilakukan oleh orang tuanya, lalu orang tuanya ngajak dia untuk berdoa. Lalu anak itu bilang, "Mami, kenapa sih aku mesti berdoa? Kan kita udah ke dokter." Kata maminya, dokter itu adalah ya cara Tuhan menolong kita, tapi yang memberi kesembuhan adalah Tuhan sendiri. Ada loh, kita masuk ke dalam pembahasan Alkitab. Di Alkitab, di Markus 1 ayat 40 sampai 45, cerita tentang bagaimana seorang yang kena sakit kusta disembuhkan Yesus. Nah, di sini kita juga bisa ke anak wanita balita tanya dulu, anak-anak, sakit kusta tuh sakit kayak apa? Sakit yang pertama, badannya itu biasanya kayak bentol-bentol putih-putih, ya. Lalu biasanya badannya itu gatel, gatelnya tuh gatel sekali, sampai kalau digaruk itu bisa berdarah, ya. Kadang-kadang mereka saking gatalnya menggaruk-garuknya itu pakai batu, ya. Bayangin anak-anak, saking sakitnya tuh sakit, ya. Nah, pada satu hari ketika Yesus lagi jalan, ada seorang yang sakit kusta. Dia berteriak-teriak kepada Yesus, ya. Tuhan, Tuhan, kalau engkau mau, engkau pasti bisa memulihkan aku, menyembuhkan aku. Nah, karena dia berteriak-teriak begitu, lalu Tuhan melihat, dan Tuhan tergerak hatinya dengan belas kasihan. Lalu Tuhan mendekati orang itu, dan mengatakan, aku mau, jadilah engkau sembuh. Nah, pada saat itu, orang itu langsung sembuh, ya. Dan Tuhan menyembuhkan orang kusta itu. Wah, orang itu kegirangan. Lalu Tuhan bilang apa? Perlihatkan dirimu kepada imam. Karena pada waktu itu kalau orang kusta, kalau udah sembuh, mereka harus memperlihatkan dirinya kepada para imam dan mempersembahkan persembahan buat Tuhan yang menyembuhkannya. Nah, jadi orang itu akhirnya pergi ke imam, mempersembahkan, dan dia menceritakan karena gembira kepada semua orang bagaimana Tuhan menyembuhkannya. Nah, adik-adik Tuhan, ini menarik ya. Jadi ketika orang kusta itu bilang, Tuhan Yesus, kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Dan Tuhan menjawab, aku mau, jadilah engkau sembuh. Nah, kakak-kakak, dua bagian ini menjadi sangat menarik di sini. Bahwa kesembuhan itu berasal dari Tuhan. Dokter, obat-obatan, perawatan, itu menjadi cara Tuhan untuk menyembuhkan kita. Tuhan punya banyak cara untuk menyembuhkan kita. Maka itu, hari ini, dari cerita itu anak-anak belajar tentang bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan mau kita sembuh. Nah, kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan, maka kita harus seperti orang kusta tadi. Menceritakan tentang kebaikan Tuhan itu di dalam hidup kita. Nah, kakak, inilah bagian yang kakak-kakak bisa bagikan kepada anak-anak kelas batita balita dan kelas kecil. Sebuah cerita yang sederhana, tapi punya makna mendalam tentang bagaimana Tuhan berbelas kasih, dan Tuhan juga mau menyembuhkan, baik orang kusta maupun adik-adik yang sakit. Maka itu penting juga mengajarkan adik-adik untuk berdoa, berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan mau, Tuhan mengasihi, berbelas kasihan kepada kita. Ya, oke kakak, selamat mempersiapkan diri. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Kak Agus Gunawan yang boleh menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas batita balita dan kelas kecil. Sekarang kita mau mendengarkan metode pengajaran bagi anak-anak kelas besar yang akan disampaikan oleh Kak Novinda. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah menyembuhkan orang sakit kusta. Tuhan berbelas kasih. Kita mau mendengarkan Kak Novinda akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Mari silakan Kak Novinda. Halo semuanya. Saat ini saya akan berbagi persiapan mengajar sekolah minggu untuk kelas besar dengan tema Tuhan berbelas kasih yang terambil dari Markus 1 ayat 40 sampai 45. Nah, tujuannya ada 3 poin. Yang pertama adalah dengan membaca perikop dari Markus 1 ayat 40-45, anak sekolah minggu dapat mengenal Kristus yang adalah kasih dan Kristus yang penuh belas kasih. Yang kedua, anak-anak sekolah minggu berharap selalu kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang penuh belas kasih. Jadi kita berharap kepada Tuhan yang penuh belas kasih. Yang ketiga adalah anak-anak dapat menyatakan karakter belas kasih Kristus kepada sesamanya. Ini yang akan kita nanti lakukan di dalam kegiatan refleksi. Nah, alur cerita untuk mengajar kelas besar dengan tema ini, saya bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah bagian intro, yaitu menjelaskan konteks bacaan. Pastinya diawali dengan membaca bagian perikop yang akan dibahas, lalu menjelaskan konteks bacaan supaya anak-anak pun belajar untuk memahami dan mengerti apa sih yang sebelumnya atau background-nya yang terjadi dan sampai di bacaan yang akan kita bahas. Yang kedua, bagian yang kedua adalah history, atau ini maksudnya adalah fokus kepada apa yang Kristus lakukan. Jadi sebelum ke anak-anak sekolah minggu, bagaimana kita sebagai orang Kristen berefleksi, kita harus memahami dulu apa yang Kristus lakukan atau apa yang Kristus kerjakan. Nah, baru bagian yang ketiga adalah God's story in my story, yaitu kisahnya Allah atau apa yang Kristus lakukan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi refleksi bagi kita semua sebagai orang Kristen. Nah, yang pertama pastinya kakak-kakak sekolah minggu mengajak adik-adik atau anak-anak sekolah minggu untuk membaca Alkitab terlebih dahulu yang terambil dari Markus 1 ayat 40 sampai 45 dengan judul perikop adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ketika selesai membaca bagian ini, mungkin bisa dilakukan pertanyaan diskusi atau pertanyaan terbuka seperti ada yang tahu nggak sakit kusta itu seperti apa sih? Atau ada yang sudah familiar dengan cerita ini dan seterusnya. Yang berikutnya, bagian yang kedua yaitu history. Nah, di sini tujuannya atau yang akan dilakukan adalah yang pertama menjelaskan konteks supaya anak-anak sekolah minggu mengerti. Nah, yang pertama bisa dibahas mengenai ayat-ayat sebelumnya, di perikop sebelumnya. Yesus itu dari Galilea ke Kapernaum yang dilakukan itu banyak sekali. Yang pertama, memanggil murid mula-mula gitu. Yang berikutnya, Yesus juga mengusir roh jahat. Yang berikutnya lagi, Yesus menyembuhkan orang sakit. Dan Yesus pergi pindah-pindah tempat, pindah-pindah kota itu untuk mengajar. Nah, ketika sudah melalui beberapa kegiatan tersebut, sampailah ke bagian bacaan yang tadi kita sudah baca nih, yaitu Yesus menyembuhkan orang kusta. Nah, mungkin bisa diawali dengan demikian. Lalu kurang lebih dapat disimpulkan dengan tentu saja bahasa yang boleh kakak-kakak gunakan
disesuaikan dengan kondisi ataupun siswa masing-masing, anak-anak sekolah minggu masing-masing, kita bisa simpulkan bahwa dari perikop yang kita baca tadi, Kristus itu adalah kasih. Kita bisa tahu dari mana? Nah, dari karakternya yang penuh belas kasih. Tadi kalau misalnya kita lihat, Yesus memanggil murid yang pertama. Yesus memanggil murid itu dengan kasih. Kenapa? Karena Yesus mengasihi murid-muridnya atau calon murid-muridnya itu gitu ya. Artinya Yesus mengasihi kita, Yesus mengasihi orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga ia memanggil dengan spesial murid-muridnya untuk ikut kemanapun dia pergi, menyembuhkan, mengajar, dan seterusnya. Yang berikutnya, Yesus mengusir roh jahat. Tidak mungkin Yesus mengusir roh jahat kalau dia tidak memiliki kasih atau tidak berbelas kasih. Jadi pasti ketika Yesus mengusir roh jahat, ia mengasihi orang yang dirasuki roh jahat itu. Gitu. Jadi ia mengusir roh jahat dari orang yang ia temui. Nah, yang berikutnya menyembuhkan orang sakit. Tidak mungkin juga Yesus menyembuhkan orang sakit kalau ia tidak memiliki belas kasihan. Gitu. Jadi kita bisa bawa anak-anak untuk melihat apa yang Yesus lakukan di konteksnya atau di bagian bacaan ini adalah berdasarkan kasih. Kenapa? Karena Allah itu adalah kasih. Dia penuh belas kasihan. Nah, yang terakhir adalah Kristus dapat diandalkan. Kenapa Kristus dapat diandalkan? Kita bisa lihat atau kita bisa bawa anak-anak kembali membaca perikop yang kita baca, yaitu Yesus menyembuhkan orang kusta. Di mana di situ ada orang kusta yang sudah hopeless. Dia memohon kepada Tuhan, ya Tuhan, jika Engkau dapat, tolong tahirkan aku, tolong sembuhkan aku. Saking tidak berpengharapannya, dia sampai memohon seperti itu kepada Tuhan. Artinya apa? Dia tidak menemukan orang lain ataupun mungkin obat-obatan untuk menyembuhkan dirinya yang bisa dia andalkan. Akhirnya dia meminta kepada Kristus. Artinya apa? Kristus bisa diandalkan. Jadi 3 hal ini yang perlu kita ingatkan atau remind kepada anak-anak bahwa Kristus adalah kasih. Yang kedua, karena ia adalah kasih, ia penuh belas kasihan. Belas kasihnya itu terlihat, kita dapat melihat. Dan yang ketiga adalah Kristus dapat diandalkan. Nah, lalu mulai ke bagian yang 3 dari alur cerita di hari ini, yaitu sebagai murid Kristus, bagaimana respon kita atau apa yang kita lakukan. Nah, yang pertama, kita bisa memberikan beberapa pertanyaan ini. Mengapa sih kita juga harus menyatakan kasih atau harus berbelas kasih? Tentu saja jawabannya adalah karena kita mencontoh Tuhan kita yang adalah kasih. Tuhan adalah kasih, ia menyatakan dalam pelayanannya, ia penuh belas kasih. Kita sebagai muridnya juga harus menunjukkan belas kasih itu, harus menunjukkan kasih. Terus pertanyaan yang kedua, kepada siapa kita menunjukkan belas kasih atau kepada siapa kita mengasihi? Tentu saja kepada semua orang. Tuhan tidak membedakan orang yang sakit kusta, orang yang kerasukan roh jahat, atau orang-orang lain yang mau mendengarkan pengajarannya atau tidak, tapi ia terus menyatakan kasihnya kepada semua orang. Nah, lalu dari bacaan yang kita baca tadi tentang seseorang yang kusta meminta pertolongan Tuhan, bagaimana sih seharusnya sikap hati kita atau ketika kita benar-benar memohon belas kasih Tuhan, kita bisa lihat sikap orang kusta tersebut. Yang pertama adalah ia memiliki sikap hati yang tepat. Sambil berlutut, ia memohon kepada Tuhan dengan sungguh. Itu juga yang bisa kita lakukan. Ketika kita tahu, ketika anak-anak tahu kalau misalnya Tuhan itu adalah kasih, ia penuh belas kasih dan ia bisa diandalkan, ini yang harus kita lakukan. Berlutut, memohon kepada Tuhan. Menyatakan permasalahan, menyatakan keluh kesahnya kita, mungkin menyatakan hal apapun yang kita mau sampaikan kepada Tuhan, kita mohon dan sambil berlutut. Itu yang mungkin bisa kita pelajari dari orang kusta yang meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah, lalu apa? Lalu apa yang kita lakukan ketika kita sudah benar-benar merasakan Tuhan itu berbelas kasih? Nah, atau kita sudah disembuhkan, contoh seperti orang kusta yang meminta pertolongan Tuhan. Tuhan minta untuk kamu mempersembahkan hidupmu. Berarti ketika kita sudah merasakan atau menerima belas kasih dari Tuhan, kita harus mempersembahkan hidup kita.
Ini beberapa hal yang penting yang perlu disampaikan kakak sekolah minggu kepada adik-adik sekolah minggu. Nah, ini juga bisa menjadi pertanyaan yang terus ditanyakan ketika kakak-kakak sedang menjelaskan bagian atau konteks dari perikop yang kita baca. Atau misalnya setelah menjelaskan bagian yang tadi, judge story itu. Sebagai murid Yesus, nah pernahkah aku atau pernah nggak nih adik-adik menunjukkan belas kasihan kepada sesama? Ini bisa menjadi pertanyaan diskusi juga. Bisa misalnya bertanya kepada satu orang, minta mereka memberikan contohnya, tanya lagi kepada orang yang lain, minta mereka men-sharingkan pengalamannya. Lalu pertanyaan yang berikutnya, apa bentuk belas kasih Tuhan yang kurasakan, atau yang adik-adik rasakan, atau yang kakak rasakan? Bisa kita mulai dengan men-sharingkan pengalaman kita terlebih dahulu, baru kembali menunjuk adik-adik sekolah minggu. Lalu yang terakhir, apakah aku selalu mengandalkan Tuhan ketika kita atau ketika aku sudah tahu nih Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih, berbelas kasih, aku mengandalkan Tuhan yang penuh kasih itu enggak ya? Atau aku masih mengandalkan diri sendiri? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sejalan dengan tujuan tadi di awal untuk pembelajaran hari ini. Nah, jika sudah diakhiri dengan pertanyaan refleksi seperti tadi, kita bisa melakukan beberapa kegiatan refleksi. Ini contohnya salah satunya adalah anak sekolah minggu nanti menuliskan kesulitan hidupnya. Apa yang sedang menjadi struggle mereka saat ini gitu ya, atau ketika sedang di dalam ibadah sekolah minggu. Lalu apakah anak-anak berani menceritakannya kepada orang lain? Mungkin kakak-kakak bisa mengelompokkan mereka dalam kelompok kecil atau berdua, bertiga gitu ya dalam satu kelompok, lalu minta mereka menuliskan, setelah itu men-sharingkan kepada teman kelompoknya atau kepada salah satu teman yang ada di kanan atau di kiri. Setelah itu poin yang terakhir adalah saling mendoakan gitu. Setelah misalnya saya sudah sharing kepada teman yang ada di sebelah kanan, teman yang di sebelah kanan sharing kepada saya, kita bisa menutupnya dengan doa bersama. Itu menjadi salah satu kegiatan refleksi yang bisa dilakukan. Atau ada kegiatan tambahan misalnya seperti menghafal ayat hafalan. Ini ada beberapa referensi saja dari Mazmur 103, Mazmur 116, atau dari Matius 5 ayat 7. Bisa dipilih salah satu, atau jika kakak-kakak sudah menemukan satu ayat yang sesuai, juga bisa digunakan untuk ayat hafalan. Atau juga bisa menyanyikan satu atau dua lagu yang sesuai dengan tema Tuhan berbelas kasih. Contohnya ada satu lagu yang judulnya Tell the World of His Mercy. Terus ada juga lagu Mengasihi Lebih Sungguh. Bisa ditambahkan juga dengan mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Lalu yang terakhir ada lagu juga yang bisa dinyanyikan, judulnya adalah Seperti Bapa Sayang Anaknya. Nah, kegiatan-kegiatan tadi bisa menjadi opsi, menjadi pilihan untuk menutup pembelajaran atau pembahasan refleksi atau renungan mengenai Yesus atau Tuhan berbelas kasih. Dan kita bisa menutup atau mengakhirinya dengan berdoa bersama. Kalau misalnya ada yang anak-anak memiliki pergumulan, anak-anak sekolah minggu punya pergumulan dan mereka mau men-sharingkan untuk kita doakan bersama-sama dengan komunitas, itu juga bisa menjadi contoh dan menjadi kesaksian bahwa aku punya masalah, aku punya struggle, tapi Tuhan berbelas kasih dan kita berpengharapan atau kita hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Semoga memberkati, semoga menginspirasi dan bisa diterapkan juga di dalam pembelajaran sekolah minggu kakak-kakak semua. Bye, God bless you. Terima kasih Kak Novinda yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak kelas besar, dan kami telah merampungkan untuk beberapa materi, baik itu penyampaian Alkitab, kelas batita balita, kelas kecil, dan kelas besar. Kami berharap apa yang kami sampaikan ini, yang kami sajikan ini boleh makin melengkapi persiapan kakak-kakak semua, sehingga apa yang dipersiapkan boleh menjadi berkat. Sebelum kita berpisah, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Engkau boleh memberkati kami dalam persiapan
ini. Engkau makin memantapkan persiapan kakak-kakak semua, sehingga bahan ajar firman Tuhan boleh disampaikan dengan baik bagi anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di episode yang akan datang dengan tema persiapan lainnya. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.